Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anugerah sangat luar biasa bagi kita Al-Quran. Kitab yang terindah, kitab yang tersempurna, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. La raiba fih. Sayang sekali banyak umat Islam tidak memperhatikan Al-Quran dengan maksimal. Lebih banyak menghabiskan waktu bersama HP. Setiap waktu dan setiap saat dia chat di HP. Kemana-mana dia pergi bawa HP. Ketika mau tidur yang terakhir dilihat HP. Ketika bangun tidur yang pertama yang dilihat HP. Masuk WC juga bawa HP. Kehilangan HP, stresnya luar biasa. Kehilangan istri dah apa-apa, ikhlas. Menurut saya HP itu musibah akhirul zaman. Kenapa? Karena terlalu mengganggu aktivitas ibadah kita. Sedangkan sebelum ada HP kita bisa jalan, hidup, beraktivitas, mencari nafkah, mencari rezeki, urusi keluarga, tambah HP. Sekarang karena ada HP kita tidak bisa tinggalkan HP. Anak-anak sekarang di usia 3 tahun, 4 tahun sudah pandai main HP. Bahkan orang tuanya kalau anaknya bawel dan dia ingin anaknya diam, langsung diberikan HP. Coba kalau diganti dari kecil dibiasakan membawa Al-Quran, pasti dia tidak mau diganti dengan HP. Setiap masjid selalu ada tulisan, jamaah yang bawa HP mohon nonaktifkan. Betul? Ada selain tulisan ada gambar HP terus X supaya diingatkan, dijaga. Barangkali ada begitu ada tulisan, barangkali orang itu buta huruf, tidak bisa baca, alhamdulillah masih ada gambar supaya dia perhatikan. Lebih lagi imam maju, stau, i'tadilu, luruskan saf, rapatkan saf. Mohon jamaah yang membawa HP nonaktifkan. Betul? Imam maju, Allahu Akbar, masih bunyi HP. Sudah ada tulisan, sudah ada gambar, sudah imam bicara tapi masih bunyi HP-nya. Apakah perlu setiap masjid ada jamaah datang kita serahkan surat yang ditandatangan oleh setiap jamaah? Ada di dalam tulisannya kerjasama dan berjanjian dan pernyataan. Saya tidak mau membawa HP ke masjid. Seandainya saya bawa ke masjid, saya dalam keadaan silent HP-nya. Seandainya bunyi HP saya di masjid, boleh diambil hukumannya. Itu hukumannya, diambil HP-nya. Apakah perlu seperti itu? Jadi setiap orang datang ke masjid kita kasih surat, Pak, tanda tangan dulu. Ini apa? Hukuman. Kalau bunyi HP-nya Bapak di masjid, apalagi lagi salat, kita ambil HP-nya. Udah mau silahkan cari masjid lain. Kalau tidak mau tanda tangan. Apakah perlu seperti itu? Sudah ada gambar, sudah ada tulisan, sudah imam pun mengingatkan tapi masih ada yang bunyi HP-nya. Maaf, anggaplah kita manusia. Walaupun sudah ada tulisan, sudah ada gambar, sudah imam mengingatkan, tapi tetap manusia, namanya manusia. Lupa. Sudah mulai salat, Allahu Akbar, bunyi HP-nya di dalam salat. Kenapa tidak menggerakkan tangannya, matikan HP? Kenapa tidak menggerakkan tangannya, matikan HP? Masa pas bunyi HP juga lupa? Ini sering terjadi. Apalagi yang membuat susah adalah ketika HP lagunya India atau lagu barat. Kita lagi berusaha fokus dalam salat, tiba-tiba bunyi lagu India. Kehilangan konsentrasi, kehilangan khusyuk. Apalagi kalau bacaannya imam enak, kita ingat menikmati bacaannya, tiba-tiba bunyi HP-nya. Pernah terjadi di salah satu masjid. Saya ditugaskan menjadi penceramah selepas tarawih. Saya masuk ke masjid untuk salat tarawih. Di samping saya ada orang bunyi HP-nya pas kita lagi salat. Lagu barat.
musik sama nyanyi. Jangankan hanya musiknya, ada nyanyinya lagi. Tapi bunyi sebentar, mati. Begitu bunyi, kehilangan konsentrasi saya untuk menjaga salat. Karena khusyuk ini kan mujahadah dalam salatnya, kehilangan khusyuk. Tapi begitu diam HP-nya tidak lama, alhamdulillah saya bisa berusaha kembali untuk fokus dalam salat. Di rakaat yang kedua bunyi HP-nya, tapi bunyi berkali-kali. Apalagi imam yang jadi imam salat tarawih waktu itu ada agak sedikit panjang salatnya. Imam kita bawa dari Madinah, jadi bacaannya sedikit, 1,5 halaman, kadang 2 halaman satu rakaat. Bunyi HP-nya, kehilangan khusyuk. Mati sebentar, bunyi lagi. Mati sebentar, bunyi lagi. Sepertinya yang telefon ini barangkali istri ini atau siapalah gitu. Telefon berkali-kali. Tapi orang ini yang di samping saya tidak bergerak sama sekali. Apa itu namanya khusyuk atau pura-pura khusyuk? Akhirnya saya terpaksa nugur. Bagaimana cara menugurnya agar dia matikan HP ini atau matikan suaranya? Tapi tetap tidak bergerak. Bunyi lagi HP-nya. Benar-benar terganggu. Nikmat suara imam, tapi saya tidak bisa konsentrasi. Tidak bisa dengar baik, tidak bisa khusyuk dalam salat. Terlalu lama, bunyi berkali-kali. Dan orang yang telefon tidak mengerti keadaan barangkali. Seharusnya orang yang menerima telefon, mungkin lagi salat, mungkin lagi hajat, mungkin lagi apa. Udah 1 kali, 2 kali sudah maksimal. Dah berkali-kali, ding, 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 telefon. Akhirnya orang ini tidak bergerak, tidak menggerakkan tangan. Maaf, sudah lupa tidak matikan sebelum salat. Tak apa-apa, gerakkan tangannya, matikan, terus lanjut salatnya. Tak, dia diam. Saya berkali-kali begini juga tidak respon. Akhirnya terpaksa saya batalin salat. Mas, matiin HP. Pas begitu saya batalin, dia kaget. Dia, maaf Syekh, ini saya lupa. Ya maaf, sudah lupa, sudah dimaafkan. Sekarang sudah bunyi berkali-kali, kenapa tidak dimatiin? Kata beliau, saya belajar kalau 3 kali gerakkan tangan dalam salat itu batal salatnya. Saya bilang, yang bagi tahu kamu seperti itu, kasih tahu mana dosa yang lebih besar. Gerakkan tangan 3 kali untuk matikan HP atau mengganggu ratusan orang di masjid. Kalau belajar fikih harus disesuaikan kondisi dan keadaan. Tidak semua fikih bisa diberlakukan di setiap saat dan setiap keadaan. Oh ya. Pas begitu mau lanjut salat, matikan dulu HP-nya, baru lanjut. Jadi sambil salat jamaah sekalian, kita masuk ke masjid untuk melaksanakan salat wajib cuma 10 minit, tidak bisa dimurnikan karena Allah. Benar-benar kita masuk ke masjid, tinggalkan. Saya tidak minta anda simpan HP-nya di luar atau tidak bawa ke masjid. Silahkan bawa, tetapi matikan. Paling tidak di silent suaranya agar kita bisa menikmati salat. Lebih parah lagi orang-orang yang mematikan suaranya, di silent suaranya, tapi dia simpan di karpet atau di lantai. Dan layarnya pun ke atas, bukan ke bawah. Jadi setiap bunyi kan nyala. Dia pas lagi salat nyala, dia begini melan. Astaghfirullahalazim. Dosa apa yang kita lakukan sampai begitu salat kita? Makanya jamaah sekalian, HP ini alat mubah, tidak pahala, tidak dosa, tetapi bisa jadi sebab HP ini membawa kita ke surga, bisa juga jadi sebab membawa kita ke neraka. Apapun yang namanya yang mubah tergantung isinya. Gunanya apa? Gunanya kebaikan, silaturrahim, syiar dakwah, sebarkan kebaikan, sebarkan doa sahih, hadis yang sahih, dapatlah pahalanya, menjadi sedekah jariah bagi kita. Sebaliknya, kalau kita sebarkan keburukan, dosa atau berita huwak atau fitnah di mana-mana, itu membahayakan. Tahu nggak dosa jariah? Bapak Ibu pernah nggak dengar dosa jariah? Biasanya tahu apa? Sedekah.
sedekah jariah atau amal jariah. Kok ada dosa jariah? Ada. Dosa jariah menebarkan sesuatu yang tidak baik di dalam HP kita atau di sosial media. Kita share ke orang lain atau ke grup sebelah. Isinya berita huak, belum tabayyun. Isinya fitnah, isinya adu domba, isinya kekerasan atau filem-filem yang tidak baik isinya. Tidak, atau merusak akhlak. Itu semua ketika kita sebarkan ke grup sebelah akan terbawa dosanya sampai hari kiamat. Makanya saya selalu ingatkan khususnya pemuda-pemudi, seandainya anda terlanjur melihat video isinya tidak baik atau membaca berita yang tidak benar, apapun yang anda lihat, kalau sudah merasa itu tidak baik, tidak bagus, apalagi dosa, sudah terlanjur kita lakukan, istighfar, tapi jangan coba-coba di-share ke orang lain. Kenapa jangan di-share ke orang lain? Saya khawatir kalau di-share ke orang lain, nanti orang lain mengirim ke salah satu grup, nanti grup share ke grup sebelahnya, akan terbawa dosanya sampai hari kiamat. Kita wafat, meninggal dunia, tapi disalurkan dosanya sampai hari kiamat. Na'udzubillah min zalik. Hati-hati. Apalagi video yang adu domba di antara kita, video yang hoax, yang tidak ada kebenarannya, apapun kebatilan. Qala Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu an, amitul batila bis-sukuti an. Matikan kebatilan itu dengan cara diamkan, artinya abaikan, lalaikan, tidak usah direspon. Masa setiap kebatilan yang menjadi rajalela kita sebarkan, kita share lagi. Memang niat kita baik supaya jamaah hati-hati, tapi justru kebaliknya kita menyebarkan kebatilan. Cara untuk menghadapi kebatilan, matikan kebatilan, diamkan, abaikan, tidak usah di-share supaya dia mati sendiri. Share ini, share ini, share ini, share, akhir semua orang tahu. Dan kata Amirul Mu'minin, amitul batila bis-sukuti an. Matikan kebatilan itu dengan cara diamkan. Jangan terlalu respon dan share-share kemana-mana. Apalagi kalau video itu mengadu domba, fitnah, berita hoax, dan berbagai macam cara, tidak baik. Oleh karena itu jamaah sekalian, alhamdulillah, saya bangga sekali bisa dengan apa yang terjadi dalam pemilu kemarin, walaupun sudah berjalan lancar, aman, sejahtera, dengan perbedaan, tapi alhamdulillah Indonesia masih bertahan aman. Walaupun ada upaya diadu domba di antara kita dengan perbedaan, ada berbeda di antara kita, itu wajar, tapi jangan jadikan perbedaan itu membawa permusuhan. Tidak boleh. Kita sekarang fokus untuk bersama-sama membangun Indonesia, bersama-sama membawa Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Cita-cita saya sendiri, insya-Allah bersama jamaah semua umat Islam di seluruh Indonesia, akan menjadikan Indonesia negara Al-Quran. Program kami mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Setiap masjid memiliki imam penghafal Al-Quran 30 juz bersanad, bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena program kami 5 tahap. 1, membaca dan memperbaiki huruf. 2, menyempurnakan tajwid. 3, menindahkan suara, walaupun sebelumnya orang lain sakit kepala gara-gara suara kita. Tak apa-apa, ada ilmunya nanti, ada ilmunya, ada latihannya. 4, membaca dan mengulangi hafalan, karena tidak layak untuk hafal tapi lupa. Bagaimana cara bisa hafal tapi bertahan hafalannya? Ada cara. Hafal dan ulang hafalannya di dalam salat maupun di luar salat. Baru tahap yang kelima yang menjadi inti, membaca Al-Quran di dalam salat maupun di luar salat sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW punya cara yang sangat indah dalam salat maupun di luar salat. Bagaimana cara salat Rasulullah SAW di dalam tahajudnya, bagaimana salat, bacaan Rasulullah SAW dalam salat subuhnya, bagaimana cara Rasulullah SAW salat jahriyahnya, bagaimana di dalam salat sir, sebagaimana disebutkan dalam riwayat,
bacaan-bacaan ayat sampai disebutkan apa surah apa, surat apa, ayat apa yang disuka dibaca Rasulullah SAW. Dan di luar salat bagaimana? Bahkan bagaimana cara Nabi Muhammad sima' inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, sebagaimana kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Mas'ud, bacakanlah Al-Quran. Kala aqra'u alayka wa alayka unzil, apakah saya membaca sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu ya Rasulullah? Abdullah bin Mas'ud merasa malu membacakan Al-Quran di hadapan Rasul. Al-Quran kan turun kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, aku lebih senang mendengar bacaan dari orang lain. Makanya Rasulullah SAW suka. Ada cara bagaimana kita simak dan mendengar bacaan-bacaan Al-Quran seperti Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah program kami sudah 3 tahun berjalan lancar, mencetak para penghafal Al-Quran. Setiap anak-anak di bawah binaan kami hadiahkan umrah ketika sudah tamat hafal 30 juz. Tujuan kami apa? Bukan sebenarnya intinya umrah, tetapi intinya ketika sudah hafal dan tamat, kemudian bisa ke tanah suci umrah, sekalian bertemu dengan imam-imam besar di tanah suci, imam besar Masjidul Haram, imam besar Masjid Nabawi. Buat apa? Setor hafalan di hadapan para imam besar. Ketika sudah setor hafalan, baru kita mendapatkan respon atau reaksi dari para imam. Gimana bacaannya? Kalau sudah disampaikan benar, bagus, sesuai bacaan Nabi Muhammad SAW, baru kita tanda tangan ijazah dan sanad. Perjuangan kami jamaah sekali masih panjang. Bahkan cita-cita saya insya-Allah terdengar pengumuman besar, imam besar dan sekaligus khatib salat Idul Fitri dan Idul Adha, para penghafal Al-Quran, seorang Presiden Republik Indonesia. Yakin? Yakin tidak? Yakin. InsyaAllah yakin. Kalau kita mampu mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran, pasti kita yakin akan meraih orang-orang yang bisa memimpin negeri kita, orang penghafal Al-Quran. InsyaAllah Presiden kita penghafal Al-Quran, Panglima kita penghafal Al-Quran, Kapolri kita penghafal Al-Quran, dan orang DPR penghafal Al-Quran, MPR penghafal Al-Quran. InsyaAllah bisa. Siapa yang bilang tidak bisa? Kita Indonesia negara yang terbesar penduduknya Islam, dan pengalaman saya selama bersama Al-Quran, wallahi bakal dapat pertolongan Allah. Tidak mungkin kecewa dan tidak mungkin gagal. Kalau terpaksa saya maju. Kalau belum kita pun berhasil mewujudkan Presiden penghafal Al-Quran, tak apa-apa, bismillah, insyaAllah saya maju. Kok ketawa sih?